Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan challenge lab A tentang user management. Langsung saja kita masuk pada labnya. Di sini terdapat case skenario. Bisa kita baca terlebih dahulu. Jadi, di sini kita sebagai administrator Linux untuk perusahaan yang sedang berkembang pesat. Kita ditugaskan untuk membuat, memodifikasi, dan menghapus akun pengguna dari server Linux. Perusahaan baru saja merekrut 9 karyawan baru untuk mengisi 3 departemen yang baru dibentuk. Departemen yang dibentuk adalah Engineering, Sales, dan juga IS atau Information System. Lalu server harus dikonfigurasi dengan file, folder, pengguna, grup, dan izin yang sesuai untuk memastikan keberhasilan peluncuran departemen yang baru dibentuk tadi. Di sini juga ada perintah-perintahnya, kita harus ngerjain apa aja. Yang pertama, langsung saja kita akan buat folder di directory root dan nama folder harus sesuai dengan nama departemen. Dengan tujuan kita akan memisahkan ruang kerja tiap departemen di sistem. Kita masuk dulu ke root. Lalu kita langsung buat direktorinya dengan perintah mkdir atau make directory. Namanya sesuai dengan departemennya. Yang pertama engineering. Lalu yang kedua itu ada sales. Yang ketiga ada IS. Kita coba tampilkan. Jadi ls-min-l ini digunakan untuk menampilkan daftar file atau directory secara detail dalam bentuk long listing format. Jadi list panjang seperti ini. Bisa kita lihat di sini udah ada engineering, IS, dan juga sales. Berikutnya, kita akan membuat grup untuk setiap departemen dengan nama yang mencerminkan departemen itu sendiri, dengan tujuan agar kita dapat mengatur hak akses berdasarkan grup. Langsung saja kita buat menggunakan perintah group add. Yang pertama engineering, lalu yang kedua sales, lalu yang terakhir IS. Kita bisa lihat daftar semua grup yang ada di sistem Linux ini menggunakan perintah cat/etc/group. Bisa kita lihat di sini udah ada. Berikutnya, kita di sini diperintahkan untuk membuat administrative user atau buat satu user admin untuk tiap departemen
Dan juga kita buat 2 user tambahan untuk setiap departemen, lalu memberikan mereka akses ke bus dan sel dan menyediakan home directory otomatis. Di sini kita buat user untuk engineering dulu dengan perintah user add min m min s slash bin slash bus min g engineering ini kita buat administratif usernya dulu. Terus kita buat user 1, lalu user 2. Jadi nanti ada user administratif dan user 1 juga user 2. Kita lakukan hal yang sama pada setiap departemen. Kita coba buat user untuk departemen sales dengan perintah yang sama. Slash bin slash bus min g Berikutnya kita bakal buat user untuk IS, departemen IS. Masih menggunakan perintah yang sama. Kita coba lihat daftar directory home pengguna atau user ya, menggunakan perintah ls/home/. Bisa kita lihat di sini daftar directory home user di sistem. Ada engineering admin, user 1, user 2, IS admin, dan lainnya yang udah kita buat tadi. Berikutnya, kita bakal atur izin atau permission kepemilikan directory departemen. Kita move dulu. Sekarang kita bakal coba untuk ganti pemilik atau owner dan pemilik grup
dari direktori dengan menggunakan perintah chown engineering Jadi perintah ini itu untuk mengganti pemilik atau owner dan pemilik grup dari sebuah direktori. Hal ini itu agar folder punya admin departemen engineering dan grupnya bisa bekerja sama di folder itu. Dan tentunya orang lain atau departemen lain itu tidak bisa masuk. Kita coba lihat. Bisa kita lihat di sini untuk owner dan grup dari direktori engineering itu udah berubah. Nah, sekarang kita bakal lakukan hal yang sama pada kedua departemen yang ada. Kita coba untuk sales dulu. Terus kita buat juga untuk IS. Kita coba lihat lagi. Bisa kita lihat di sini direktori sales dan IS, owner dan juga grupnya sudah berubah, tidak root lagi. Berikutnya kita akan atur hak akses atau permission pada semua direktori departemen yang ada. Yang pertama kita ganti dulu atau kita atur dulu untuk engineering. Menggunakan perintah chmod 1770/engineering. Lalu kita lakukan hal yang sama pada semua departemen yang ada. Jadi angka 1 pada perintah ini itu adalah sticky bit agar hanya pemilik file yang bisa menghapus file di folder itu. Lalu 7 ini untuk owner, jadi nanti pemilik folder itu bisa baca, tulis, dan masuk ke dalam folder itu. Terus yang ketiga, itu punya grup. Jadi anggota grup juga itu bisa baca, tulis, dan masuk ke dalam folder itu. Dan angka 0 untuk others, pengguna lain itu tidak punya hak akses sama sekali. Berikutnya, kita bakal buat dokumen dan mengisinya dengan teks yang akan kita buat menggunakan perintah echo. Jadi kita bakal ngisi filenya dengan teks ini.
Jadi di sini kita membuat file bernama document.txt di dalam folder engineering dan mengisinya dengan teks "This file contains confidential information for the department." Dengan teks ini. Kita coba tampilkan isi dari file dokumen ini menggunakan perintah cat. Jadi kalau misalnya kita buka, itu isi filenya teks seperti ini. Setelah itu, kita buat file juga di folder sales dan is dan mengisi file tersebut dengan teks yang sama kayak di engineering tadi. Masih menggunakan perintah yang sama. Berikutnya, kita bakal coba menampilkan informasi detail tentang file dokumen.txt yang ada di folder engineering. Dengan tujuan, kita bisa lihat kepemilikan, owner dan group, serta izin akses atau permission dari file tersebut. Bisa kita lihat, ini adalah pemilik dan juga grup dari file dokumen.txt. Berikutnya, kita bakal rubah ini yang dari root, jadi punyanya engineering admin dan engineering group-nya. Dengan perintah chown engineering min admin engineering Kita coba lihat lagi. Bisa dilihat di sini sudah berubah untuk owner dan juga grupnya. Tadinya root, sekarang jadi engineering admin dan grupnya engineering. Jadi file ini sekarang udah dimiliki oleh administrator departemen dengan grup engineering. Lalu semua anggota grup engineering itu bisa mengakses sesuai dengan izin yang diberikan. Lalu kita sekarang bakal lakukan hal yang sama kedua file yang ada. Berikutnya, kita bakal coba menampilkan informasi detail tentang file dokumen.txt di dalam folder is untuk mengecek siapa pemilik file, owner, dan grupnya, serta izin akses file atau permission untuk owner, group, dan juga others menggunakan perintah ls-l
is/document.txt. Bisa kita lihat di sini. Berikutnya kita bakal mengatur izin atau permission file document.txt pada folder is ini menggunakan perintah chmod Jadi, tujuh pada perintah ini itu untuk pemilik file atau owner. Jadi, pemilik file atau is admin itu bisa membaca, menulis, dan menjalankan meskipun file ini belum executable, tetapi tetap memberikan akses penuh. Lalu, 4 ini untuk grup is yang hanya bisa membaca file, lalu 0 untuk others, jadi pengguna lain outside the group itu tidak bisa mengakses file sama sekali. Kita lihat lagi. Bisa kita lihat di sini sudah berubah permissionnya atau izinnya. Sekarang kita bakal lakuin hal yang sama untuk semua file yang ada di Departemen Sales dan juga Engineering. Bisa kita lihat file document.txt yang di sales itu permissionnya sudah berubah. Kita sudah mengerjakan apa yang diperintahkan pada lab ini. Jadi kesimpulannya pada lab ini itu adalah manajemen user, group, dan hak akses itu sangat penting untuk menjaga keamanan data. Melalui lab ini, kita tuh belajar membuat user sesuai dengan departemen yang udah kita lakuin tadi, mengatur folder dan file, serta memberikan izin akses yang tepat agar hanya pihak yang berwenang dapat mengakses data masing-masing. Kayak tadi, jadi sesuai departemen, itu memiliki hak akses yang berbeda. Untuk user ya juga, itu memiliki hak akses yang berbeda. Kayak admin dan user biasa, itu beda hak aksesnya. Dengan pengaturan seperti itu, sistem itu bakal menjadi lebih aman, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip kontrol akses berbasis peran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.